Haleluya, shalom umat Tuhan dimanapun berada. Sungguh satu sukacita yang luar biasa jika kita masih bisa bernafas saat ini. Itu karena semata-mata kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita siapkan hati kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita mau tetap katakan, Tuhan Yesus baik. Ada amin? Beri sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Engkau baik Tuhan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 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 Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, Yesus. Rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, amin. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab amin. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih. Sekali lagi katakan, kepada Tuhan, ya, kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan, untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, Engkau sungguh baik Tuhan. Apapun keadaan kami, Engkau begitu baik terhadap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan.
Saat ini kami mau berdoa ya Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah Petra Women pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun umat-Mu berada ya Bapa, biarlah Engkau memberkati secara luar biasa. Biarlah kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah umat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kuduskan kami dengan darah Yesus. Oleh darah-Mu Tuhan, kami beroleh keberanian, kami beroleh kelayakan untuk bersekutu dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Besar dan ajaib karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, besar dan ajaiblah karya-Mu, amin. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan layak, layak.
Segala bangsa sujud menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus. Shikara labata karaya namo shekaria labase karaya namo yaso. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami beri penyembahan kami kepada-Mu ya Yesus. Raja di atas segala raja. Amen, amen. Shikara bataka.
atas segala raja. Hanya Engkau yang layak kami puji dan muliakan. Biarlah sore hari ini kami sudah memuji menyembah-Mu. Engkau sudah menerima semuanya. Dengan hatimu disenangkan. Dan kami percaya sementara kami memuji menyembah-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan menerima semua yang kami kerjakan untuk hormat kemuliaan Bapa di surga. Dan sekarang Tuhan, Engkau izinkan kami mau duduk diam, mendengarkan apa yang Engkau ingin lakukan di dalam hidup kami. Supaya apa yang kami kerjakan tepat seperti yang Bapa mau. Ajari kami Tuhan membuka telinga hati kami dengan baik. Supaya ada roh pengertian ini untuk mengerti isi hati Bapa. Ingin memperbaiki setiap hidup kami. Membersihkan hidup kami dari segala ranting-ranting yang tidak berguna. Supaya hidup kami menghasilkan buah-buah yang lebat. Buah-buah kebenaran yang akan kami persembahkan kepada Bapa di surga. Tuhan, ajari kami terutama supaya di dalam kami mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu, dan mendengarkan suara-Mu. Kami diberikan roh yang hati yang baru dan roh yang baru, dan di dalam roh yang baru pasti kami akan memiliki roh yang punya kerinduan untuk mentaati setiap kehendak-Mu, dan berikan itu menjadi buah yang tetap di dalam hidup kami. Buah ketaatan ini Tuhan yang seringkali suka dicuri oleh si jahat, supaya jangan kami mengikuti dengan sepenuhnya apa yang menjadi perintah dari Tuhan, sehingga berkat yang kami terima juga tidak akan menjadi berkat yang utuh. Tapi Tuhan mau melimpahkan berkat itu seutuhnya, karena Allah akan memberkati orang yang mentaati setiap kehendak-Mu yang tertulis di dalam firman-Mu. Karena itu kami mohon Tuhan, biarlah Roh Kudus membantu untuk kami bisa mengerti lebih dulu apa yang menjadi kehendak-Mu. Bukakan setiap hari rahasia firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu hanya alat untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu sendiri juga membutuhkan Tuhan roh pengertian ini. Sehingga ibadah kami bukan ibadah yang biasa saja hanya berkumpul, tapi kami menikmati Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah ibadah ini sekalipun melalui online, tapi kami percaya setiap hati yang disediakan untuk menerima kebenaran firman-Mu, Engkau sanggup bekerja di rumah kami masing-masing dalam nama Yesus. Jikalau ada roh-roh yang lain yang mau mencuri Tuhan perhatian kami sementara kami mendengarkan firman Tuhan, kami tolak, hancurkan semuanya dalam nama Yesus. Dan kami minta roh keterbukaan hati ini untuk menerima semua nasihat firman-Mu Tuhan, supaya hidup kami ini boleh menjadi milik-Mu sendiri. Itulah Tuhan menjadi mempelai wanita yang Kau sayangi. Terima kasih Tuhan, ini menjadi kerinduan kami supaya dalam setiap ibadah kami Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan. Maka setiap kali kami boleh menikmati kebersamaan kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan biarlah semua kami minta Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara. Engkau pegang semua Tuhan, alat-alat semua, sound system semuanya. Bahkan hamba-Mu sendiri Bapa, kendalikan kami supaya firman Allah itu disampaikan bukan dengan dorongan emosi kami sesaat, tetapi biarlah itu karena Roh Kudus yang menginginkan untuk firman itu disampaikan dengan segala kebenarannya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu, dan semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Selamat sore ibu-ibu sekalian yang ada di rumah. Tapi kami tahu semuanya firman Tuhan itu akan tetap sama, disampaikan dimanapun kebenarannya, tidak bisa diputar balikan. Dia akan melaksanakan apa yang Tuhan suruhkan. Dengan tidak membuang waktu, kita akan bersama-sama memeriksa. Bulan ini adalah percepatan di dalam membangun tim. Jadi kita
akan buka lebih dulu di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-10 atau ayat yang ke-9 lebih dulu. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan. Jadi persekutuan, perhimpunan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi dia setia untuk datang setiap kali dalam perhimpunan yang kita kerjakan, kapanpun, dimanapun dia berada, di mana Yesus itu adalah firman. Jadi kalau kita menghargai persekutuan dengan merindukan untuk firman Tuhan disampaikan dengan segala kebenarannya, maka Tuhan yang memanggil kita. Jadi tidak semua orang terpanggil haus akan firman. Jadi kalau kita sudah terpanggil untuk beribadah di Petra Women ini, maka biarlah kita menyediakan hati kita. Sebab mengapa? Ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sewaktu-waktu Tuhan datang, kapanpun, maka hati kita sudah teguh bahwa hidup kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan, tidak bercacat pada hari Tuhan datang nanti. Apakah dia datang dalam bentuk kita harus dipanggil pulang, kita sudah ready. Tidak ada yang diberati lagi. Lihat ya, kalau kita lihat sementara kalau orang itu sudah mau meninggal, selalu ada tanda-tandanya, bukan? Ada yang ingin berdamai, ada yang ingin bicara sama siapa saja, ada saja jalannya. Nah, begitu juga kalau nanti Tuhan datang, kita juga sudah punya feeling, oh ini aku sudah segera akan menyambut kedatangan Tuhan. Makanya kita dipersiapkan untuk mendapat keteguhan melalui pemberitaan firman atau apa saja yang terjadi di sekeliling kita. Dan ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu. Ini nasihat dari Paulus. Saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya, ini loh yang kita harus usahakan. Kapanpun, karena Allah sudah memanggil kita masuk dalam persekutuan. Kalau kita tidak pengenal Allah, tentu kita tidak kenal satu dengan yang lain dan tidak akan bersekutu dalam ibadah apapun. Tapi karena kita sudah terpanggil dari mana saja suku, bangsa, apapun, maka kita bisa bersekutu di dalam ibadah kita. Kemudian Paulus menasihatkan, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu pribadi, jadi pribadi-pribadi yang berhimpun ini, supaya kamu seia sekata dan jangan, ini jangan, sudah ada tanda larangannya, ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Erat bersatu, bukan cuma bersatu, erat. Jadi kalau kita sudah erat, kita bergandengan tangan semua, bisa musuh masuk. Tidak bisa, sudah erat. Tapi kalau di sini bergandengan tangan, di situ bergandengan tangan, tapi ini tidak menyatu, tidak erat. Jadi bisa masuk di sini. Tapi kalau semua utuh, ini di sini. Jangan ada perpecahan. Pecah berarti ada celah. Itu tidak boleh. Jadi itu bukan kemauan dari manusia, tetapi Tuhan punya mau. Kenapa? Karena nasihat Paulus ini sebenarnya sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Coba kita baca Matius pasal 18. Jadi semua sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Matius 18 ayat 18 dikatakan bagaimana? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Berarti di sini masih bicara soal pribadi. Apa yang kamu ikat. Nah, berarti selama kita menjadi anak Tuhan, hati kita itu terikat dengan siapa? Terikat dengan dunia atau terikat dengan Tuhan? Tidak bisa dua-dua. Apa yang kita ikat di sini terikat di sana. Apa yang kita lepaskan di sini terlepas di sana. Jadi kita harus memilih ikatan mana yang akan mengikat hati kita. Supaya tetap kita pada hari Tuhan datang nanti, kita sudah dipanggil kepada persekutuan dengan anaknya. Jadi lebih baik kita tahu kita mengikatkan diri dengan Tuhan. Coba kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-6. Jadi tidak bisa untuk kita berkompromi lagi. Ini kehendak Tuhan. Kalau kehendak manusia ya boleh-boleh saja, suka-suka aku mau terikat dengan siapa saja. Tapi kalau firman Tuhan bicara, kita harus mentaati. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Saya sekarang tidak bicara untuk pernikahan. Tapi pasangan itu berarti orang percaya dengan orang tidak percaya itu tidak bisa ketemu. Karena rohnya sudah berbeda. Orang yang tidak percaya Tuhan pasti omongnya tidak nyambung. Malah bisa-bisa dia yang memojokkan kita. Nah kalau kita tidak berhati-hati, kita yang terseret. Dengan cara bicaranya begini dan begitu. Apalagi kalau kita sudah kena banyak masalah. Di mana Tuhan tidak tolong. Wah itu paling gampang untuk menyeretnya. Tidak usah diseret oleh teman. Banyak anak-anak Tuhan masih percaya kepada pedukunan. Ya toh? Kepada ilmu perbintangan ke apa, hong shui ke apa, itu termasuk semuanya adat istiadat. Kita tidak bisa, kalau kita sudah terikat itu berarti ayat bilang mengesampingkan firman. Orang yang selalu dengan mempertahankan adat istiadat itu berarti kita sudah kadang-kadang mengesampingkan firman Tuhan. Kemudian di sini lagi, sebab ini. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Berarti anak Tuhan yang terikat dengan kebenaran Allah, hidupnya sudah dalam kebenaran Allah, ingin melakukan apa yang difirmankan karena dia tahu itu ada kebenaran Allah. Maka dia tidak bisa join lagi dengan kebenaran dirinya sendiri. Sebab kebenaran diri sendiri kadang-kadang bisa berontak melawan kebenaran Allah. Tidak cocok dengan kebenaran Allah. Nah, mana yang kita mau terikat di mana? Tidak bisa dua-dua. Satu harus dilepaskan. Itulah yang dibilang melepaskan hak. Menurut kita sudah benar. Tapi apa yang kita benar belum tentu di pemandangan Allah itu benar. Dan ukurannya adalah selalu firman Tuhan. Yang kedua, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Jadi kita sendiri harus tahu kalau kita sudah membangun persekutuan dengan Tuhan, maka kita tidak suka dengan perkara yang gelap-gelap, bicara gelap-gelap. Apa bicara gelap-gelap? Ya berdusta. Di sini lain, di situ lain. Tidak bisa. Jadi semua akan diterangkan. Persoalan apapun mungkin sudah disembunyikan supaya ini jangan bilang-bilang ya. Ini kalau ini tahu pasti Ibu Gembala larang kita. Nah, itu misalnya ini contoh gelap. Tapi satu waktu Tuhan akan terangkan juga. Karena keputusan Allah tinggal kita mau bertahan kebenaran sendiri atau kebenaran Allah. Bisa paham sampai di sini. Itu tergantung kita sendiri. Kalau kita terikat
dengan Tuhan yang terang. Allah adalah terang. Jadi apa-apa yang diterangkan dengan jelas bahwa itu keliru atau ini harus begini dan begitu, kita tinggal taat saja. Sebab kalau tidak, di sini tidak bisa. Sebab persamaan apa atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial, berhala? Apa yang jadi berhala kita? Kalau itu hobi misalnya, bisa itu jadi berhala. Sehingga kalau ada ibadah, ya sudah itu nanti gampang. Ini dulu. Apalagi yang sekarang misalnya bagi yang gemuk, wah saya mau langsing. Jadi dia pacu dengan olahraga. Olahraga tidak salah. Tetapi jangan sampai karena olahraga kita sudah lebih berat ke olahraga daripada bersekutu dengan Tuhan. Jam ibadah sudah amburadul, jam doa sudah tidak karu-karuan. Sebab itu waktunya latihan, oh itu harus begini begitu, pertandingan dan sebagainya. Ini salah satu contoh, ada banyak berhala. Makan juga bisa berhala loh. Wah, kalau sudah bicara soal makanan, kuliner mana saja bisa dikunjungi. Jadi ini contoh-contoh yang sederhana. Tergantung kita, tapi Tuhan sudah kasih penggarisannya. Terus, karena apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Tubuh kita adalah bait Allah, di mana roh Allah ada di dalamnya. Jadi kalau orang berhala, berarti roh apa? Ya roh berhala itu tadi. Dan tidak bisa akan ketemu daging dan roh bertentangan. Mana kita yang mau turut? Jadi kalau kita mau berhala yang di dalam hawa nafsu kita juga bisa jadi berhala kita. Jadi di sini jelas sekali mana yang mengikat kita. Kemudian karena, nah ini loh, ini petunjuknya. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Jadi bukunya, panduannya adalah firman Allah. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, karena ini ada janjinya Tuhan, kalau begini ya, tinggal kamu yang menentukan. Saya beritahu, aku mau di tengah-tengah bait Allah yang tidak campur dengan berhala. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah diri. Mana yang mengikat kita, segera bebaskan diri. Yang tidak ada gunanya, yang bisa membuat kita tidak terikat dengan perkara-perkara surgawi. Dan pisahkan dirimu dari mereka. Firman Tuhan, bukan gereja yang menyuruh memisahkan. Gereja, penggembalaan hanya mengajarkan, memberitahu sesuai dengan kehendak Allah. Sebab itu penggembalaan harus penggembalaan yang betul-betul kita harus doakan. Supaya apa yang kita orang benar mendapati tempat penggembalaan. Tapi jalannya orang fasik bagaimana? Menyesatkan mereka sendiri. Jadi kalau tidak mau dituntun dalam penggembalaan sesuai dengan firman Tuhan, nanti akhirnya kita dituntun oleh berhala hawa nafsu kita sendiri, keinginan kita sendiri. Akhirnya tersesat kemana-mana. Kemudian di sini, dan janganlah menjamah apa yang najis, apa yang membuat rohani kita tercemar. Ayo bereskan. Jangan dijamah. Berarti jangan ada persekutuan. Persahabatan apa persahabatannya? Dengan dunia. Karena semua keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, semua akan lenyap. Dan orang yang punya keinginan begini, kasih Allah tidak ada di dalamnya. Jadi tidak bisa kita semua bertahan dengan keinginan-keinginan duniawi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita lakukan terus, tapi kasih Allah
ada di dalam kita. Bible yang bilang tidak ada. Berarti kita bilang mengasihi Allah, tapi kasihnya pura-pura. Tapi sebenarnya tidak. Kemudian di sini, jadi ini kita tidak bisa berbantah-bantah dengan ayat 17. Maka aku akan menerima kamu. Berarti lepaskan di sini, aku lepas di sini, terikat di sini, terikat di sana. Lepas di sini, lepas di sana. Jadi kalau kita lepaskan di sini, yang mengikat kita, aku akan menerima kamu. Lepas dari yang tadi, oh ini tidak bisa masuk di sini. Lepas peraturan itu karena sudah mengikuti. Kita sudah bisa. Saya mau di pihaknya Tuhan. Dan aku akan menjadi bapakmu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Jadi di sini bukan kemauan siapa-siapa, tinggal pilihan di tangan kita. Jangan kita kalau sembahyang, ya Bapakku yang ada di dalam surga. Wah, teratur sekali Bapaknya di surga. Tapi di sini yang diakui, kita boleh mengaku Bapak di surga kalau dia menerima kita. Dengan alasannya, pisahkan ini dulu. Kemudian pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Janji apa tadi? Menjadi bapaknya kita, menjadi anak-anaknya dia. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran. Tadi jangan menjamah yang najis tadi. Pencemaran jasmani dan rohani. Jangan bilang kita cuma rohani, jasmani. Oh boleh kok sembarangan. Tidak bisa. Ini sudah buku panduannya. Harus menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah, bukan takut akan orang. Jadi kalau kita dalam keluarga, ibu-ibu ingin menyucikan diri dari semua hal-hal yang untuk menyempurnakan kekudusan kita sebagai anak Tuhan. Tidak sukar untuk melakukan apa yang Tuhan minta. Oh ini ya tidak boleh. Oh ini ya Tuhan. Selalu perkataannya ya Tuhan. Jangan aja Tuhan. Saya belum bisa. Tapi selalu kita punya roh yang bernilai ketaatan. Karena dengan demikian kita menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dan akhir dari segala sesuatu harusnya ada takut akan Tuhan. Itu kewajiban. Tidak bisa dibantah-bantah lagi. Jadi kalau kita mau disempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan, mari kita periksa apa yang membuat rohani kita tercemar, apa yang membuat keluarga kami tidak dalam ketenangan. Ada hal-hal yang harus dibereskan sekarang. Karena setelah itu yang kedua, tadi ya Matius 18 tadi ayat yang ke-19. Bunyinya bagaimana? 19. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini, pernikahan masih di dunia bukan? Sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Masih disinggung lagi Bapak tadi. Lah kalau pernikahan kita tidak terikat dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, bisakah permintaan kita dijawab oleh Bapa di surga? Pasti tidak. Karena pribadi kita sendiri belum terikat dengan Bapa kita di surga. Kemudian di sini tadi ya. Jadi 2 orang di dunia ini berarti tidak ada cinta segitiga. Seringkali
cinta segitiga menghancurkan keluarga, bukan? Ini sudah jelas. Yang boleh ada siapa? Pihak ketiga, kecuali Kristus yang harus ada dalam ikatan pernikahan kita semua. Sesuai dengan Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Saudara baca sendiri. Jadi pihak ketiga tidak boleh. Cinta segitiga, ya saya juga berteman dengan si A itu, tapi itu cuma saja, chatting. Putuskan sekarang. Kalau saudara mau menjalankan supaya nanti permintaan Anda dikabulkan oleh Bapa di surga. Kita sepakat dengan kehendak Tuhan. Kita sepakat dalam pernikahan tidak boleh ada siapa-siapa. Karena saya sudah melihat orang yang tidak mematuhi firman Tuhan ini banyak eksesnya. Dan itu bisa jadi biar anak Tuhan, biar pendeta, biar siapa saja itu tidak kenal imbasnya. Kalau dia buka celah, pasti dia akan termakan dengan segala cintanya dari dunia ini. Sebab itu Ibrani 13 bilang apa? Hormatilah pernikahan. Hendaklah kamu semua penuh hormat. Kalau kita menghormati pernikahan, tidak ada cinta segitiga lagi. Tidak ada pihak ketiga kecuali Tuhan. Sepakat artinya sehati. Nah, tentu kalau kita meminta sehati, itu apa yang Tuhan kehendaki. Jangan permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapa di surga, tapi bukan kehendaknya. Tentu Bapak tidak mengabulkan. Dan sepanjang, ini kesaksian saya, sepanjang 50 tahun kami menikah dan melayani Tuhan. Hampir juga 50, bukan? Selalu kami berusaha untuk sepakat. Sebab itu yang sulit apapun, kalau sepakat itu pasti Tuhan kabulkan. Dan sudah menjadi kenyataan. Saya bisa berbicara ini karena kesulitan yang kami hadapi bukan yang kecil-kecil. Apalagi pada saat kami baru mulai merintis pekerjaan Tuhan di sini. Sudah membayar tapi masih diusir sama yang punya rumah. Hanya karena belum ada sertifikat tanahnya. Kami percaya katanya diuruskan. Tapi mendadak dikasih surat 2 lembar ke berapa itu. Ini malam. Kalau ada gereja lain yang mau membeli. Segala macam. Kami dua cuma datang kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan. Sebab dia menyuruh kami keluar, berarti menyuruh keluar jemaat. Yang walaupun itu baru berapa orang saja. Nah, Tuhan lihat kesepakatan itu. Tuhan jawab dengan cepat. Sertifikat bisa dibuat di Makassar. Padahal di Jakarta belum berhasil. Dan target musuh supaya gereja Petra nanti tidak ada di Makassar. Tapi apapun tipu dayanya musuh lewat segala macam cara. Kalau ada 2 orang sepakat boleh minta apa saja. Tuhan kabulkan. Kami tidak minta datangkan uang Tuhan, tidak. Kami cuma minta Tuhan ini rumah ini sudah miliknya Tuhan dengan seluruh jemaat. Masakah kami diusir begitu saja dengan sepotong surat? Kami kembalikan kepada pemiliknya. Bukankah Tuhan yang memiliki kita, yang menyuruh kita datang? Jadi enak sekali. Jadi tidak usah pikir-pikir bagaimana ya. Waduh begini susah. Tidak usah. Serahkan kepada dia. Asal sepakat. Ini kunci. Kemudian di sinilah dia. Itulah sebabnya iblis itu suka mau membuat pernikahan itu kacau. Jika suami istri tidak mentaati perintah Tuhan, itu pasti kacau. Atau yang satu mentaati, satu tidak, hanya harus bertekun. Kalau mau mengalahkan misalnya suami yang tidak taat kepada firman, dikalahkan, bukan
oposisi, tetap kita sepakat dengan Tuhan. Tuhan, janjinya Tuhan, tanpa perkataan suamiku bisa dimenangkan oleh kelakuan istri yang menurut kehendak Allah. Nah, ingat saja, selama Adam dan Hawa tidak menaati firman Tuhan, kacau atau tidak? Kacau. Akhirnya terusir dari Taman Eden. Nah, untuk itu di dalam Yohanes 2, tanda mujizat di mana dulu? Perjamuan kawin. Tapi harus mengundang Yesus. Jangan pernikahan, wah sudah tidak usah, tidak peduli mengundang Yesus atau tidak. Yang penting saya sudah percaya Yesus. Tapi tidak ada Yesus di hati. Yesus hanya di mulut saja. Maka pernikahan itu pasti kacau. Nah, di situ dimulai. Nah, ini tadi kita perlu belajar di sini. Dimulai dari ibu Yesus yang mengetahui dan diberi kepekaan dia. Ketika melihat air anggurnya sudah habis, dia lapor sama Tuhan Yesus, bukan? Tuhan, ini loh air anggur. Karena dia lapor, tetapi di sini tadi ya, kalau belum saatnya biar dilaporkan Tuhan bekerja atau tidak. Tidak, lapor saja. Nah, sebagai istri kita harus punya, atau ibu ya dalam keluarga, kita harus memiliki roh kepekaan seperti ini. Kalau di rumah misalnya sudah tidak ada damai, komunikasinya sudah kurang baik, sudah mulai kurang kasihnya, sudah mulai tawar. Mari kita laporkan kepada Tuhan. Apakah Tuhan senang dilapori? Ya, Tuhan senang. Buktinya apa? Yohanes 2 ayat 4. Ibu, mau apakah engkau daripadaku, hai ibu? Begitu kan? Hanya saatku belum sampai, belum tiba. Tapi sudah ada. Laporannya diterima, mau apa ibu? Jadi pergunakan ini, jalur ini loh. Sekalipun tadi ya Yesus berkata saatku belum tiba. Tapi lihat, dia tidak diam. Ibu Yesus tidak diam loh. Atau ya sudahlah, belum saatnya tiba, sudah tidak usah berbuat apa-apa. Tidak. Apa yang dibuat oleh Ibu Yesus? Ibu Yesus ayat 5, Ibu Yesus terus mengerjakan apa yang diinginkan di dalam hatinya. Supaya pesta itu berjalan dengan baik. Dengan berkata kepada pelayan-pelayan dengan pesan singkat. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Itu pesan singkatnya. Berarti dia walaupun saatnya belum tiba, tapi dia sudah mempersiapkan semuanya. Dia tidak diam-diam, ya sudah tunggu aja. Saya sudah berteriak sama Tuhan, tapi tidak ada tindakan. Nah, di sini loh, kita kadang-kadang kita sudah menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, tapi tidak ada tindakan kita yang di pihaknya Tuhan. Untuk di sini pesan singkatnya apa tadi? Soal ketaatan. Tadi Ibu Yesus kan bilang, nanti taat saja ya yang apa diperintahkan. Sekalipun nanti kamu tidak mengerti, memang iya bukan? Masa air tawar disuruh cedok dibawa? Nah, itu kan kalau cara pikiran manusia dia bisa dikatai orang. Tapi karena sudah ada pesan tadi, taat saja sekalipun kamu tidak ngerti. Nah, ibu itu gambaran dari penggembalaan di Petra ini. Ingin memberitahukan lewat pemberitaan firman ya, bahwa kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang sepakat untuk mentaati kehendak Allah dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam jemaat, seperti yang sudah ditanamkan oleh Bapak Gembala kepada seluruh jemaat ya. Apa istilahnya? Taat tanpa bertanya. Ini saya perlu ingatkan, itu sudah ditanamkan
oleh Bapak Gembala. Jadi kalau itu harus terus kita jalankan. Tidak usah lihat siapa benar, siapa salah. Taat saja. Coba kita lihat Yohanes 13 ayat 7. Tuhan sudah kasih contoh lebih dulu. Pesannya bagaimana? Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Kemudian di ayat yang ke-17. Jikalau kamu tahu semua itu, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Lakukan saja. Apa firman Tuhan bicara? Nggak usah istilahnya diapakan? Diolah lagi. Jadi ikuti saja dengan terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Saya mau mentaati sekalipun tidak masuk di pikiran kita. Nah, di sini tadi. Perhatikan Yohanes 13 ayat 2. Nih. Mereka ini kalau tidak berhati-hati, makanya taat itu penting sekali. Tadi dibilang berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Karena di sini mereka sedang makan bersama. Berarti ada Yesus bukan? Dan murid-murid. Dan murid-murid itu saya gambarkan pelayan. Kalau pelayan Tuhan tidak bersatu, maka bagaimana jemaat? Nanti pelayan satu bilang gini, jemaat bilang gini, oh iya ya memangnya. Sudah kacau. Sebab itu di sini kita lihat. Mereka sedang makan bersama. Dan iblis, perhatikan ini, telah membisikkan rencana dalam hatinya siapa? Yudas, murid, pelayan loh. Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi di sini ibadah itu satu perhimpunan ya, yang Tuhan ada di tengah-tengah. Sebab itu kita harus hati-hati. Jangan kita digembalakan, tapi hati kita tidak di sini. Sehingga nanti kalau ada masalah cepat bisa pindah penggembalaan. Itu sudah terjadi. Saya sudah bahas itu pada hari Selasa ya, yang lalu. Bagaimana Tuhan mengerat carang yang tidak berbuah di hadapan Tuhan. Kemudian di sini saya mau terangkan lagi tadi ya, bahwa tadi Yudas Iskariot anak Simon. Simon itu nama bapaknya. Jadi si Yudas itu bapak penggembalaan. Jangan anggap enteng didikan tuh lewat penggembalaan. Jangan lupakan didikan ayahmu gitu ya. Jadi bapak penggembalaan itu penting sekali. Dalam terjemahan yang lain, iblis sudah bekerja. Ini loh, sudah bekerja dalam hatinya Yudas supaya dia menjual Yesus kepada musuh-musuhnya. Terus belakangnya ditambahi, Yudas itu adalah anak Simon dari desa Kariot. Berarti dari penggembalaan mana? Kota mana? Ada anak-anak Tuhan yang sudah hatinya dirasuki iblis. Dia akan menjadi pemecah di dalam gereja. Kalau tidak, menjadi pemecah di dalam rumah tangga. Melalui pertengkaran dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Di mana semuanya itu adalah pekerjaan iblis yang mengacaukan rencana Allah. Yang ingin menjadikan kita satu. Sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Dan itu tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Jadi dia punya rencana ini mau dirusak oleh si musuh. Dikacaukan. Untuk itu, biarlah dalam penggembalaan hari-hari ini kita berdoa
supaya semua diterangkan. Apakah untuk Yudas tidak ada peringatan Tuhan? Ada. Tapi tidak diabaikan. Tidak digubris. Dianggap enteng. Menjual Tuhan kepada musuh-musuhnya. Kalau anak Tuhan biasa, masih kita tahu rohaninya ya seperti itu. Tapi kalau sudah kerohanian murid, pelayan seperti ini, bagaimana hati Tuhan? Senang? Itu yang dibilang mendukakan Roh Kudus. Kalau itu terus, tidak ada perbaikan, memadamkan Roh Kudus. Dan akhirnya menghujat Roh Kudus. Bukan dengan perkataan lagi, dengan perbuatannya. Lihat itu Yudas. Bukan dengan perkataan mau menjual. Itu sudah kompromi-kompromi, tapi hatinya sudah lama. Iblis bekerja dalam hatinya. Saya berdoa kepada Tuhan. Jangan dari pengembalaan Petra terdapat Yudas-Yudas. Karena Anda berhadapan dengan Tuhan sendiri. Bukan berhadapan dengan gembala. Atau berhadapan dengan pengembalaan. Sebab memang gelap dengan terang tidak bisa bersatu. Pergi gelap-gelap, tidak ada pembicaraan apa-apa, tidak ada penyelesaian apa-apa, pergi begitu saja bisa. Tetapi ada penggarisan dari firman Tuhan. Kalau kita mau menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Allah, kita harus membuang itu pencemaran jasmani dan rohani, menyucikan diri. Sebab itu di sini ya kita lihat betapa Tuhan itu sungguh-sungguh di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-11 dalam terjemahan yang lain. Sekarang aku tidak tinggal dengan mereka di dunia ini, karena aku segera akan datang kembali kepadamu. Bapa yang kudus, lindungilah mereka dengan kekuatan-Mu, yaitu dengan kekuatan yang Bapa sudah berikan kepadaku. Dengan begitu mereka akan menjadi satu. Jadi ini Tuhan Yesus berdoa untuk seluruh jemaat. Supaya mereka menjadi satu, tidak tercerai-berai, sama seperti Engkau Bapa dengan aku adalah satu. Yohanes 17 ayat 15 sampai 19. Ini saya tidak bacakan semua. Ini permohonan Yesus kepada Bapa juga, supaya Bapa melindungi mereka dari serangan si jahat, yaitu iblis. Dan buatlah mereka menjadi milik-Mu yang khusus melalui ajaran benar. Semua firman-Mu adalah ajaran benar. Sekarang aku juga sebagai milik-Mu menyerahkan diriku kepadamu ya Bapa. Aku melakukan itu bagi mereka. Bagi siapa? Bagi kita. Dengan proses penyalibannya itu dia jalani. Supaya mereka juga bisa menjadi milik-Mu yang khusus melalui ajaran yang benar. Jadi doakan supaya dalam pengembalaan di Petra selalu Tuhan memberikan firman-Nya yang benar. Sekalipun untuk kebenaran tidak selamanya Tuhan Yesus diterima, bukan? Kita sudah diberitahu. Tidak selamanya orang memberitakan Injil yang benar dikagumi orang. Tetapi di sini kita hanya mau melakukan apa yang Tuhan minta. Itulah sebabnya Matius 18 ayat 20. Coba kita lihat lagi. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tentu perhimpunan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Jangan kita berhimpun beribadah bertahun-tahun
Tapi mengapa kita tidak rasakan apa-apa? Di dalam hidup kita rasanya ya begitu-begitu saja. Padahal Tuhan janji. 2-3 orang berkumpul dalam rumah tangga juga bukan? Dengan anak-anak semua. Tuhan ada di tengah-tengah. Sekalipun iblis mungkin berusaha untuk mengacaukan supaya amburadul itu keluarga, tidak ada komunikasi yang baik. Tapi kalau kita betul-betul menjalankan, menuruti, mentaati kebenaran-kebenaran firman Allah itu dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan selalu ada di tengah-tengah mereka. Di situ. Jadi di perhimpunan yang ada kesatuan. Bahkan kalau kita baca lagi di Mazmur 133 bukan? Kalau saudara bersaudara hidup rukun, ke sana Tuhan perintahkan berkat dan kehidupan. Roh kita akan hidup. Karena ini yang nanti apa yang kamu lepaskan di sini terlepas di surga terikat. Kalau roh kita terus mati di sini, bisa di sana. Di sana tetap mati. Tinggal di luar. Tapi kalau kita sudah lepaskan semua ikatan yang membuat roh kita mati menjadi hidup, antara lain kesatuan. Sebab itu bangun dengan percepatan ini, membangun kesatuan ini penting sekali. Karena ini menyangkut nanti. Karena sudah dikasih contoh Bapak dengan Yesus itu satu. Kemudian di sini kita lihat lagi ya. Nah, ini. Mazmur 119 ayat 112 itu dalam terjemahan lain, aku bertekad, ini tekad dari Raja Daud, untuk taat kepada hukum-hukum-Mu sampai akhir hidupku. Mengapa? Karena dia tahu Amsal 16 ayat 20, Allah akan memberkati orang yang taat kepadanya. Rohani, jasmani, sesuai dengan Ulangan 28. Kalau saudara baca dulu. Coba ayo kita dengan cepat sedikit. Saya tidak bacakan semua. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Tapi ayat 1 dulu. Bagaimana ini? Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Baik-baik, jangan dengarkan setengah baik. Berarti setengah hati. Kalau baik-baik, sungguh-sungguh. Tuhan, suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan. Sekarang saya menyampaikan saja kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Berarti kita sudah di atas rata-rata. Jasmani rohani terangkat. Terus segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi tidak usah diundang. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Tidak bisa dicuri oleh ngengat, karat, pencuri. Terutama berkat rohani itu yang tidak bisa dicuri. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Lihat, Yudas dicuri atau tidak? Walaupun dia mendengarkan suaranya Tuhan Yesus sendiri. Tapi justru pada saat dia berkumpul, karena hatinya tidak menyatu, maka iblis dealkan rencananya. Walaupun ada Tuhan, dia sudah tidak takut lagi. Dia pergi keluar ya dalam Injil yang lain. Melaksanakan untuk menjual gurunya sendiri. Bisakah dia menikmati hidupnya? Tidak, bukan. Matinya juga mati yang tidak benar, juga membunuh diri. Nah, kita lihat lagi sekarang. Saya mau bacakan ayat 9 dan 10 saja dalam terjemahan yang lain. Di sini dikatakan, Tuhan akan menetapkan kamu sebagai bangsanya yang kudus. Ini
Bukan cuma diberkati cara jasmani rohani, tapi berkat yang terbesar. Tuhan akan menetapkan kamu pribadi sebagai bangsa yang kudus bagi dirinya sendiri. Wah, ini tidak ada mau cari berkat begini ada di luar Tuhan. Tidak akan kita ketemu. Berkat jasmani kita bisa temukan di mana saja. Tapi berkat untuk menjadi bangsa yang kudus hanya kita bisa temukan jika kita mendengarkan suaranya dan mentaatinya. Menjadi bagi dirinya sendiri berarti menjadi milik pribadi. Ia telah berjanji akan melakukan semua itu jika kamu menaati Dia. Ini kata firman, saya tinggal baca. Menaati Dia berarti menaati firman dan hidup di jalan yang telah ditunjukkannya, tentu melalui penggembalaan. Karena di dalam Amsal 12 ayat 26 orang benar mendapati tempat penggembalaan. Jadi di situ mau persoalan apapun, tempat penggembalaan sanggup menunjukkan jalan keluarnya. Walaupun tidak tahu. Karena itu wadah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, sekarang dalam terjemahan yang lain, orang baik membawa orang kepada jalan yang benar, tapi orang jahat membawa orang ke jalan yang sesat. Siapakah orang baik itu? Kan Alkitab bilang tidak ada satu yang baik, bukan? Hanya satu yang baik. Yohanes 10 ayat 11. Coba kita lihat. Yohanes pasal 10. Supaya saudara tahu siapa orang baik itu. Yohanes 10 ayat 11 dalam terjemahan yang lain ya. Aku ini gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 14. Aku ini gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan mereka mengenal aku. Jadi harus saling menyatu. Jangan penggembalaan bilang kita mendengar kemudian ada penggembalaan lain mungkin lewat YouTube yang kita dengar pendeta bilang begini begitu, kita sudah berubah pikiran. Itu ada. Mau dibetulkan lagi sudah sulit. Sudah terasuki, itu benar. Saya bicara ini karena ini fakta. Bukan mitos. Seringkali ditanyai fakta atau mitos. Ini fakta. Sebab itu Tuhan sudah berikan jalannya lebih dulu. Apa yang harus kita buat? Nah, kemudian sekarang tadi ya mesti dikenal dulu. Sebab kenapa mesti ada mengenal? Nih tadi. Saya bacakan lagi ya di sini. Yohanes 10 ayat 12 dan 13. Seorang upahan, nah ini jangan sampai saya tidak mau menjadi ibu gembala upahan. Seorang upahan akan melarikan diri jika melihat serigala datang, pencobaan, tantangan, masalah dalam pengembalaan itu banyak. Sebab itu kita sebagai umat Tuhan harus betul-betul selain mendoakan, tapi juga Alkitab bilang apa? Taati pemimpinmu. Tentu yang menerapkan kebenaran firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Itu harus ditaati betul-betul kalau mau selamat dari terkaman serigala. Sebab di sini sudah diterangkan kok dengan jelas. Lihat ya, saya baca lagi. Seorang upahan akan melarikan diri jika melihat serigala datang. Dan ia akan meninggalkan domba-domba itu, tidak peduli domba itu mau jadi apa saja. Sebab domba-domba itu bukan miliknya dan ia bukan gembala mereka. Maka serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba itu. Ini loh target
dari serigala. Itulah gambaran iblis. Mengacaukan jemaat Tuhan yang tidak berhati-hati. Sebab itu tidak boleh jemaat itu tidak mendengarkan suara kebenaran firman Allah dengan sungguh-sungguh. Jangan dengan setengah. Sehingga nanti tangkapnya salah. Kemudian di sini dikatakan lagi, orang upahan itu lari. Karena ya lari itu artinya apa? Tidak bertanggung jawab. Mau jadi apa itu domba? Karena ia hanya upahan dan tidak peduli akan domba-domba itu. Padahal ada perumpamaan, ada 100 domba bukan? Di mana itu? Matius. Saya Matius 24. Sorry. Di mana itu? Pokoknya ada itu. Saya lompat-lompat ini jadi. Lukas 15. Coba ya, kita lihat. Lukas 15. Supaya saudara tahu apa misi dari penggembalaan sebenarnya yang perlu didoakan dan perlu ditaati. Karena ada terkaman-terkaman serigala dan gembala upahan itu tidak peduli mau terjadi apa dengan domba-dombanya. Tapi itulah yang selalu kita doakan, kalau ada yang diterkam Tuhan, kembalikanlah mereka lagi. Sehingga kita ada menara doa 24 jam itu ya, biar di rumah di mana saja. Itu doa yang bukan untuk kepentingan sendiri. Lukas 15 ini tadi ya. Nah, saudara bisa baca sendiri dalam ayat 1. Saya cuma mau bacakan ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Mencari yang sesat. Bukan mencari domba di kandang lain. Bukan. Mencari yang sesat. Kemudian di sini, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Itu tadi, mengadakan penyautan dengan gembira. Bukan dengan berat hati. Yang merugikan domba itu sendiri. Dan nah ini tadi, setibanya di rumah bersukacita. Terus ayat yang ke-7. Di dalam ayat yang ke-7 dalam terjemahan lain begini bunyinya. Aku berkata kepadamu, begitu juga Allah dan seluruh penduduk sorga. Berarti di sorga itu selalu tercipta kesatuan yang tidak terpisahkan. Seperti tadi, engkau dan aku, Bapak dan aku satu. Ini seluruh penduduk sorga isinya bersatu. Jadi kalau di sini sudah tercerai-berai, tidak ada kesatuan, bisa jadi penduduk sorga? Tidak bisa. Ini perlu kita punya mata rohani dibukakan. Sehingga di dalam ayat 7, dalam terjemahan tadi saya baca lagi ya, terjemahan biasanya tadi. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bisa tangkap di sini? Tuhan lebih menghargai yang sesat tadi yang mau bertobat daripada yang sudah benar banyak jumlahnya tapi tidak memerlukan buah pertobatan. Sehingga itulah tadi carang yang tidak ada buahnya dikerat. Karena tidak memerlukan. Jadi biar begitu saja seumur hidup saya jadi carang, tidak tahu ada buahnya atau tidak. Masih ingat perumpamaan di dalam Lukas 13. Sudah pohon ara ya yang ditanam, tapi sudah 3 tahun lamanya aku mencari buah, tidak ada satu. Kecewa, itu dalam terjemahan yang lain. Akhirnya harus ditebang, harus dipotong. Satu buah saja, buah apa toh? Buah ketaatan itu. Tuhan cuma minta itu. Bukan buah pelayanan bisa menyembuhkan orang sakit atau bertumpang tangan orang
orang dirasuk setan, setan gentayangan, setan jatuh. Bukan itu. Minta satu yang namanya buah ketaatan. Karena kalau kita diberikan doa kesembuhan, itu kasih karunia, anugerah. Tapi ini loh seringkali tidak didapatkan. Kita harus minta, Tuhan, jadikan saya anak Tuhan yang punya buah ketaatan. Untuk apa kita melakukan segala perkara? Tapi ketaatan akan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan taati apa? Pemimpinmu yang berjaga-jaga atas jiwamu. Tapi seringkali dilawan. Itulah yang terjadi perpecahan di dalam gereja. Itu target musuh. Ibrani pasal 13 ayat 20. Selain tadi 17 ya, taati tadi. Moga-moga ayat 20 dalam terjemahan yang lain. Moga-moga Allah damai sejahtera yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, Gembala Agung segala domba, dari antara orang mati, memperlengkapi saudara dengan segala hal yang saudara perlukan untuk melakukan kehendak-Nya, melalui darah perjanjian kekal di antara Allah dan saudara. Dan moga-moga melalui kuasa Kristus Ia mengerjakan di dalam saudara. Ini loh, supaya firman Tuhan yang kita dengar itu mengerjakan dengan kuasa Kristus tadi ya, mengerjakan itulah kuasa Roh Kudus, mengerjakan di dalam saudara segala sesuatu yang menyukakan hatinya. Jadi jangan kita melakukan sesuatu yang tidak menyukakan hatinya. Itulah melakukan sesuatu tanpa ketaatan. Itu Tuhan tidak suka. Lakukan segala sesuatu dengan ketaatan. Baginya lah kemuliaan untuk selama-lamanya. Nah, kita lanjut sekarang. Saya akan bawa saudara ke Yohanes 15. Yang lalu saya menerangkan yang carang yang tidak berbuah. Tapi sekarang bagaimana yang berbuah? Yohanes 15 tadi tentang pokok anggur yang benar. Aku ini pokok anggur yang benar. Dalam terjemahan yang lain ya. Dan Bapakku pemeliharanya. Berarti ini tidak bisa dipisahkan. Apa artinya? Tidak cukup kita cuma percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita saja. Tetapi kita harus tahu bahwa ada pemeliharanya, yaitu Bapakku. Siapa Bapak? Allah. Siapa Allah? Allah adalah firman. Artinya hidup kita juga harus tersambung dengan firman Allah. Kalau itu putus, kita tidak bisa tahu kehendak Bapa di surga mana. Karena sudah tidak melekat pada pokok anggur yang benar. Tapi kalau kita mengerti, tersambung dengan firman Allah ayat 3. Ia apa? Itulah firman. Memelihara kalian serta membersihkan kalian dengan perintah-perintah yang telah kuberikan kepada kalian. Agar kalian lebih kuat dan lebih berguna. Ingat, seorang istri diciptakan Tuhan sebagai apa? Penolong. Nah, seorang penolong harus lebih kuat daripada yang ditolong. Tapi banyak kali kita tidak bisa mempertahankan itu karena sudah tidak kuat. Istilahnya tuh, saya sudah tidak kuat, saya sudah tidak mampu. Lebih baik bisa saja. Berarti dia tidak tersambung dengan firman Tuhan. Jikalau dua orang sepakat, boleh minta apa saja. Sepakatlah dengan kehendak Tuhan. Permintaan Anda akan dikabulkan. Bisa paham? Karena ini janji. Jadi jangan cepat-cepat kita berpikir, saya sudah hebat, saya sudah tahu firman Tuhan, saya sudah baca dari awal Kejadian sampai kitab Wahyu, sudah lebih dari 10 kali. 10 kali sudah dilakukan atau tidak, atau barangkali. Barang masih dikali.
Tetapi barang itu, ketaatan itu harus sudah firman menjadi daging. Kita alami. Baru itu kita terpelihara betul, tersambung dengan firman Allah. Ayo kita boleh saja, saya setuju orang membaca firman Tuhan. Mau berkelompok-kelompok ya silakan. Tapi nilainya itu harus kita pertanyakan lebih dulu. Berguna atau tidak? Sebab tadi kalau kita harus lebih kuat dan lebih berguna. Kalau tidak ada gunanya, apa? Kita buang-buang waktu saja. Kemudian kalau rohani kita gampang goyah. Kuping kita kuping tipis. Mendengar sesuatu sudah emosi. Wah, itu namanya tidak kuat. Kemudian di sini lagi ya. Nih. Oleh karena itu dalam ayat keempat, saya senang sekali karena terjemahan sehari-hari ini seperti berbicara langsung. Ayat 4, berusahalah untuk hidup di dalam aku, hidup di dalam firman, berarti menghidupi firman Allah. Agar kita memiliki pengalaman-pengalaman yang indah hidup di dalam Yesus. Saya nyanyi ya. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari. Karena Yesus menuntun hidupku. Begitu loh. Jadi jangan dituntun oleh diri kita sendiri. Tuntunannya Tuhan, firman Tuhan, Roh Kudus. Wah, itu hebat sekali. Hidup kita itu akan berarti juga tambah manis setiap hari. Saya mengalami itu. Sekalipun banyak cobaannya, banyak kerjanya. Tetapi indah sekali. Saya tidak bisa katakan dengan perkataan saja. Seringkali air mata saja yang menjadi saksi. Betapa indahnya hidup dengan Yesus. Tidak dari apa kata orang lagi, tapi mengalami indah. Sebab itu Tuhan bilang, lihatlah dan kecaplah. Allah itu baik. Kemudian di sini lagi ya. Kenapa Tuhan mau membersihkan tadi? Yohanes 15 ayat yang kedua tadi dikatakan, ia mengerat tiap-tiap carang yang tidak berbuah. Nah, itu saya sudah terangkan di PW 5 Oktober. Dan carang-carang yang berbuah dibersihkannya. Daniel 12 ayat 10. Dibersihkan dengan apa? Dimurnikan melalui pencobaan-pencobaan serta penganiayaan yang berat. Dalam terjemahan biasa, disucikan, dimurnikan, diuji. Nah, supaya apa? Supaya makin lebih banyak berbuah. Betul? Dibersihkan supaya lebih banyak buahnya, lebih lebat. Ia berarti pribadi. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Jadi setiap firman itu akan membersihkan kita dari pencemaran rohani jasmani untuk menyempurnakan kekudusan Tuhan di dalam hidup kita dalam takut akan Tuhan tadi. Apa tujuannya? Efesus 5 ayat 26 sampai 27. Saya baca dalam terjemahan yang lain. Supaya kita disucikan dan menjadi miliknya yang istimewa. Wah, ini apa milik istimewa? Menjadi mempelai Tuhan dong. Itu istimewa. Juga kita disucikan melalui firman Allah yang sudah Yesus ajarkan. Firman itu bagaikan air murni yang membersihkan kita. Karena itulah Kristus mati untuk kita supaya kita dalam kesatuan jemaatnya. Ditulis lagi. Ini kata firman Tuhan loh ya.
supaya kita dalam kesatuan jemaatnya dikhususkan bagi dirinya sendiri, sebagaimana seorang pengantin laki-laki mengambil seorang perempuan sebagai istrinya. Maksudnya adalah bahwa kita disucikan dan dimuliakan secara khusus untuk tinggal menetap bersama Dia tanpa dosa, tanpa kesalahan, atau tanpa noda apapun. Ini kata firman Tuhan. Sebab itu kalau kita tidak mau dibersihkan sekarang, masih ada noda celah semuanya, kita santai aja. Betapa ruginya. Karena Tuhan mau memelihara kita. Semoga begitu ya. Tuhan menyempurnakan kekudusan kita, roh, jiwa, tubuh kita. Tidak bercacat menjelang hari kedatangan Tuhan. Bahkan di sini sudah dituliskan juga lagi. Maksudnya adalah bahwa kita disucikan dan dimuliakan secara khusus untuk tinggal menetap bersama Dia. Bukan cuma sampai di pintu surga. Siapa namamu? Aku tidak kenal engkau, pembuat kejahatan. Sekalipun kita di sini berbuat banyak untuk Tuhan. Tapi yang mau menetap ini harus ini tanpa dosa. Ini kata firman Tuhan. Tanpa dosa. Apa itu dosa? Setiap pelanggaran terhadap firman Allah itu dosa. Tanpa kesalahan. Siapa di sini tidak pernah membuat kesalahan? Berarti kalau kita bisa berbuat salah, ampunilah saudaramu yang berbuat salah. Kalau kamu tidak mau mengampuni saudara kita yang berbuat salah, atau pasangan, atau siapa saja keluarga dekat kita, Bapakku di surga juga tidak akan mengampuni. Putus. Mau menetap bagaimana lagi? Ini loh, ayo kita dengan serius mau dibersihkan, ya ini harus kita jalani. Tidak mudah untuk mengampuni atau minta ampun. Itu kalau tidak dikerjakan tadi ya. Tapi itu keinginan Tuhan kalau kita ingin menetap selamanya dengan Dia. Atau tanpa noda apapun. Nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi itulah tadi melakukan 9 hukum Taurat tadi ya. 1 dilanggar, semua batal. Sebab itu Tuhan memberikan hukum apa? Hukum kasih. Kasih itu kekal. Jadi kalau kasih itu tidak ada di dalam kita, sukar untuk kita mentaati kehendak Bapa. Mau murah hati juga susah. Mau setia juga susah. Mau berdamai juga susah. Mau apa lagi? Mau mengendalikan diri juga susah. Semua susah. Mau lemah lembut susah juga. Hanya kalau ada kasih Tuhan di dalam kita. Iman, pengharapan, semua lenyap. Tinggal satu nanti kasih itu. Dan kasih itu apa? Menutupi banyak dosa, menutupi banyak pelanggaran, kesalahan. Tapi tidak buka tutup, bukan begitu. Ini hari kasih Tuhan datang, besok ulang lagi, ya bukan begitu. Kasih apalagi? Tidak mengungkit-ungkit. Kasih itu sabar. Kasih itu tidak pemarah, pendendam, sakit hati, pahit hati, semuanya. Itu semua tidak ada. Kecewa juga tidak ada. Dan mengapa? Kalau kita sampai di sini lihat ya. Pertanyaannya sekarang. Ini pertanyaannya. Sebab kita tahu kita harus memperhatikan kemurahan dan kekerasannya Tuhan. Saya baca dulu dalam Roma 11 ayat 22 dalam terjemahan yang lain. Perhatikanlah betapa Allah itu baik, tetapi juga keras. Tadi Dia gembala yang baik, yang sudah menyerahkan nyawanya segalanya.
untuk membela kita dari terkaman serigala. Tapi kalau kita ngikuti orang upahan, tidak mau ngikuti jejaknya gembala yang baik tadi, yang mau mencari tadi ya, yang sesat terus ditaruh di atas bahunya, kita meronta-ronta. Nah, di sini lihat tadi, mana ini tadi? Ia bersikap sangat keras terhadap mereka yang tidak taat. Ini ada perkataan ini. Jadi jangan bermain-main dengan ketaatan. Setengah taat sama dengan tidak taat. Sedangkan firman Tuhan sudah berbunyi, ia bersikap sangat keras terhadap mereka yang tidak taat. Tetapi ia sangat baik terhadap saudara apabila saudara tetap mengasihi dan mempercayainya. Tetapi jika tidak percaya bahwa firman Tuhan harus ditaati, kalau tidak mau percaya ya sudah. Di sini dibilang, tapi jika tidak, saudara juga akan dipatahkan. Apa artinya dipatahkan? Dipotong, dikerat tadi itu, dan dibakar. Tapi lihat di sini tadi. Sekarang pertanyaannya ya, coba kita buka Matius 24. Ini pertanyaannya. Kita sendiri yang bisa menjawab nanti. Matius 24. Ayat yang ke-45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Taruhlah ini saya, hamba, memberi makan Anda. Firman Tuhan apa yang saya berikan? Apakah sembarangan? Nah, coba dalam terjemahan yang lain begini bunyinya. Apakah kalian hamba Tuhan, ini saya ya, atau sekarang saya tambahkan, anak Tuhan yang bijaksana dan setia, yang telah diberi tugas untuk mengurus rumah tanggaku. Saya mengurus rumah tangga Allah lewat pengembalaan. Anda mengurus rumah tangga sendiri. Itu juga dipertanyakan nanti. Saudara ini apakah mengurusnya itu saudara dari hari ke hari, atau sebentar diurus, sebentar tidak? Bisa tangkap ini. Sedangkan Alkitab berkata, kalau kamu mau melihat hari-hari yang baik, menikmati hidup, jaga bibir kita, jangan mengucapkan hal yang menipu. Lidah juga harus dijaga, jangan sembarangan. Karena lidah tidak bertulang, sembarang bicara juga tidak. Dari hari ke hari. Dan usahakan itu untuk berdamaian itu, baik dengan Tuhan maupun dengan keluarga yang saudara diberi tugas tadi itu. Mau bijaksana dan setia. Ini tadi pertanyaannya ya, apakah kita jadi hamba Tuhan? Saya juga ditanyakan, apakah pekerjaan pengembalaan ini saya gumulkan dengan setia dari hari ke hari, mencarikan makanan bagi domba-domba supaya mereka menjadi lebih kuat, lebih kokoh, lebih taat kepada kehendak Tuhan. Itu menjadi doa kami, makanan sehari-hari yang harus dipikirkan. Dan itu harus ditopang juga tentunya. Nah, sekarang di dalam ayat 46 sampai 47, langsung saya baca yang ayat yang dalam terjemahan lain. Berbahagialah kalian jika pada waktu aku kembali, ini kedatangan Tuhan yang kedua nanti, aku mendapati kalian melaksanakan tugas dengan setia. Tugas apa tadi? Taat kepada kehendaknya Tuhan dengan setia. Orang yang setia seperti ini, jadi seperti yang Tuhan mau. Jangan setia seperti yang kita buat sendiri. Orang yang setia seperti ini akan kuberi kuasa atas segala sesuatu yang kumiliki.
Dalam terjemahan yang lain lagi, yang kukatakan ini benar. Tuannya itu akan mempercayakan seluruh harta bendanya kepada hamba yang bijak dan setia itu. Bahkan akan jadi miliknya selamanya. Bisa tangkap ini. Tinggal menetap bersama dia tadi kan selamanya. Tapi harus tanpa dosa, tanpa kesalahan, tanpa noda. Nah ini sekarang apa yang kita ikat di sini, kalau mau terus terikat dengan dosa, dengan kesalahan, dengan noda, di sana juga terikat sehingga tidak bisa masuk. Lepaskan di sini, wah kita dengan mulus masuk dalam kerajaan Bapa, menjadi miliknya dia selamanya. Nah inilah firman Tuhan yang Tuhan ingin kita dengarkan sekarang. Dan tinggal kita mau taat atau tidak, pilihan di dalam tangan Anda sendiri. Saya sudah selesai menyampaikan isi hati Tuhan. Mari kita selidiki sekarang bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama, ayo choir cepat saja naik. Ikhlas akan daku ya selidiki hati kita. Akan hatiku ujilah akan daku dan ketahuilah apakah ku tetap taat firman-Mu. Selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku dan ketahuilah agar ku jadi milik-Mu selamanya. Selidiklah akan daku. Ayo sementara kita menyanyi, kita minta roh ketaatan itu datang. Ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku dan ketahuilah
pencobaan-pencobaan. Apa saja yang terjadi dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah ku tetap taat firman-Mu? Selidiklah akan daku. Kenapa kita harus taat kepada firman-Nya? Sebab kita sudah diajar oleh firman Allah. Dan firman Allah itu berkata dengan benar, siapa yang mau menetap bersama Dia harus tanpa dosa, tanpa kesalahan, dan tanpa noda. Itu hanya kita bisa peroleh kalau kita taat kepada firman-Nya. Agar ku jadi milik-Mu selamanya. Biar ini menjadi kerinduan kami. Selidiklah akan daku, Tuhan. Ini permohonanku kepadamu. Selidiki terus hidup kami, Tuhan. Agar sepanjang Engkau memberikan kesempatan untuk kami bisa berhimpun, kami menyatu dengan penduduk surga itu, bersama-sama mentaati kehendak-Mu. Jadi milik-Mu selamanya. Mari sementara kita memeriksa hati kami. Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Terangi hati kami, Roh Kudus. Tunjukkanlah apa yang Engkau mau. Bersihkan itu semua, Roh Kudus. Indah yura musikini yura yane. Haleluya. Selidiki kami, Tuhan, agar ibadah kami tidak sia-sia. Kami membangun kesatuan yang utuh di dalam jemaat-Mu, seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Indah ya Allah ini oranda ya ini orang bunda ya sini yo. Ini kerinduan kami, Tuhan. Tidak sekedar kami mau beribadah, tapi kami mau Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kalau Engkau mencari buah ini ketaatan, biarlah Tuhan Engkau selidiki lebih dulu apa yang harus Engkau bersihkan, Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kami mau menjadi orang yang dicari oleh Tuhan untuk dibawa dengan bahu-Mu, Tuhan, untuk tanggung jawab dari pengembalaan ini, Bapa, untuk mencari domba-domba yang sesat. Mungkin tidak sesat di luar, tapi sesat di dalam rumah. Di dalam pengembalaan ini,
Tuhan tolong kami. Kami tidak mau menjadi gembala upahan. Sebagai istri Tuhan, kami berdoa untuk supaya di dalam rumah tangga yang Tuhan percayakan kepada kami, ada gembala yang baik, itulah Tuhanku. Tuhan yang mengontrol. Kalau ada yang salah, Engkau datang untuk menegur dengan kasih-Mu Tuhan. Termasuk di dalam jemaat Petra, baik di pusat sampai di cabang-cabang. Datanglah Tuhan, untuk Engkau sebagai Gembala Agung yang selalu mengawasi kami. Berikan hati kami yang rela untuk dijagai dari serigala-serigala yang buas, yang tidak peduli Tuhan dengan domba-domba itu tercerai-berai. Iblis adalah pengacau yang harus kami tahu untuk sadar kami berhati-hati, karena Engkau mengutus kami juga di tengah-tengah sebagai domba di tengah-tengah serigala. Oh Tuhan, kami butuh perlindungan-Mu yang kuat. Biarlah Engkau selalu menjadi gembala kami. Kemanapun kami pergi, Engkau bersama kami. Karena sangat indah hidup dengan Yesus. Tuntunan-Mu yang kami perlu. Sehingga walaupun harus melalui lembah kekelaman dan bayang-bayang maut sekalipun, kami tidak perlu takut. Karena ada gadamu dan tongkat gembala itu selalu menyertai dan menghibur kami. Sehingga kami selalu bisa merasakan ada di dalam padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Kami tidak mau berlaku seperti Yudas, Bapa. Tidak mempergunakan kesempatan berkumpul bersama-sama Tuhan. Dia lebih mendengarkan bisikan si iblis yang bekerja di dalam hatinya untuk menjual Yesus. Mungkin kami tidak menjual Yesus secara jasmani, tapi seringkali kami membiarkan roh kekacauan itu, roh pertengkaran itu bercokol. Baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik di gereja sebagai domba yang digembalakan. Tuhan, dijauhkan kiranya dari roh-roh jahat ini, roh perselisihan, Tuhan, roh perpecahan, semua kami tolak, hancurkan semua dalam nama Yesus. Supaya dari penggembalaan ini, seperti yang ditanamkan oleh Bapak Gembala, benar-benar terjadi. Karena Tuhan tidak mengendaki kekacauan. Tuhan mengendaki damai sejahtera. Dan itu yang sudah Engkau tinggalkan pada saat Engkau naik ke surga. Biarlah roh damai sejahtera ini yang selalu Tuhan kami dambakan setiap hari. Dari kami bangun pagi sampai malam. Oh Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah Tuhan, kalau kami melakukan perintah-perintah-Mu dengan benar, maka janji firman-Mu sendiri, damai sejahtera itu akan terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Oh, dan ini yang membuat kami bahagia mengikut Engkau, melayani Engkau. Oh Tuhan, ada di atas muka bumi ini. Tuhan, ini kami butuh Engkau. Tuntunan-Mu itu di dalam segenap hidup ini, supaya hari-hari kami setiap hari tambah cinta Yesus. Tambah hari tambah kami mengasihi Engkau. Mengerti, mentaati hukum-hukum-Mu dengan benar. Itu kerinduan kami sudah pohonkan kepadamu. Dan biarlah Engkau mengabulkan, karena kami sudah berdoa dengan sepakat. Kami rindu, selidiki hati kami untuk mentaati firman-Mu. Apapun yang sedang terjadi Bapak, biarlah roh ketaatan ini selalu menyatu dengan kami semuanya.
terutama para ibu-ibu sekalian, kami berdoa Tuhan, supaya di antara kami tidak ada roh perpecahan apapun. Oh Tuhan, tapi roh kesatuan ini terus kami jalin. Oh Tuhan, walaupun ibadah hanya melalui online, tetapi Engkau sanggup menyatukan kami dengan firman-Mu yang akan menghubungkan kami dengan kami satu persatu, sehingga kami aman selalu dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati Tuhan setiap anak-anak Tuhan dengan roh ketaatan ini menyatu dengan kami mulai sekarang sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Biarlah kami didapati sebagai wanita-wanita yang sedang menjalankan tugasnya, kami masing-masing dengan ketaatan kepada keinginan hati-Mu, sehingga kami boleh mempertahankan keluarga kami seperti yang Engkau mau, dengan roh damai sejahtera, roh kesetiaan, dan kasih yang tidak pernah habis-habisnya, karena ada kasih Tuhan selalu mengalir di hidup kami semuanya. Terima kasih, dan diberkatilah kami semuanya dengan berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai seluruh seisi rumah tangga kami dalam kasih Tuhan yang benar. Oh, dalam roh ketaatan ini dicurahkan dengan limpahnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Mungkin setiap keuangan kami juga diberkati, karena Tuhan berjanji bagi orang yang mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya, segala berkat di bumi, di surga juga akan dilimpahkan kami. Bahkan berkat kami menjadi orang kudus-Mu Tuhan, sampai boleh kami masuk dalam kerajaan Allah bersama dengan Bapa di surga, bersukacita dalam kesenangan abadi. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Biarlah kami boleh menerima semua pesan Tuhan dengan hati damai sejahtera, sukacita, karena Tuhan damai sejahtera itu memerintah di dalam hati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami sudah menerima berkat firman-Mu, dan semua yang sudah diberkati dengan firman Tuhan katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.